Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahed NPM 718212569. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan strategis. Perencanaan strategis sangat diperlukan bagi perusahaan internal, apalagi dalam organisasional yang sudah lintas negara. Dengan melakukan analisis lingkungan eksternal, dapat diperoleh informasi tentang kondisi pasar barang dan jasa pada negara lain, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan strategi bisnis dan strategi fungsional demi untuk mencapai strategi perusahaan di negara lain. Yang kedua adalah definisi perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses penetapan misi dasar dan tujuan jangka panjang perusahaan dan pelaksanaan serangkaian tindakan untuk mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa perusahaan memiliki berbagai macam strategi. Salah satunya adalah strategi sosial, strategi perusahaan, strategi bisnis, dan strategi fungsi. Yang seterusnya ialah strategi sosial. Strategi sosial adalah suatu cara bagaimana organisasi memerankan diri dalam masyarakat sepanjang proses interaksinya dengan lingkungan sekitar perusahaan. Yang kedua, tidak hanya lembaga yang memiliki orientasi keuntungan saja, namun perusahaan harus mampu memerankan diri sebagai anggota masyarakat. Dan seterusnya adalah strategi bisnis. Strategi bisnis di sini dapat dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan, sedangkan strategi fungsi diformulasi berdasarkan strategi bisnis sebagai sesuai dengan setiap fungsi yang ada dalam perusahaan multinasional. Yang seterusnya, mengapa perencanaan strategis penting bagi MNC? Karena adanya persaingan yang sangat kuat di tingkat internasional. Yang kedua, untuk menanggapi adanya barang dan jasa baru yang bermunculan dalam pasar internasional. Dan yang ketiga, untuk mengawasi adanya perubahan operasional yang dilakukan perusahaan lain dalam menghasilkan barang dan jasa. Manfaat perencanaan strategis: membantu perusahaan multinasional dalam mengkoordinasi dan memonitor operasi yang dipandang menguntungkan. Yang kedua, untuk membantu mengatasi masalah risiko politik, pesaing, dan ketidakstabilan. Membantu perusahaan multinasional dalam mengandalkan segala kegiatan produksi di negara lain. Yang seterusnya adalah perencanaan strategi dengan beberapa pendekatan. Pendekatan yang pertama pada kepentingan ekonomi. Pendekatan yang kedua kepentingan politik. Yang ketiga kepentingan kualitas. Dan yang keempat kepentingan penerapan dan koordinasi administrasi strategi. Yang selanjutnya adalah langkah perencanaan strategi. Yang pertama, pengamatan lingkungan eksternal untuk menemukan peluang dan hambatan. Yang kedua, hubungkan dengan analisis internal perusahaan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga, memformulasi tujuan berdasarkan pengamatan eksternal dan analisis internal. Strategi implementasi. Yang pertama, lokasi operasional. Yang kedua, strategi masuk. Yang ketiga, strategi fungsional. Yang pertama, lokasi operasional. Dalam memilih lokasi, MNC biasanya lebih memilih lokasi dan membuka cabang di negara-negara yang sudah maju dan besar. Baru mulai pada tahun 90-an ada sedikit perusahaan multinasional dari Amerika Serikat yang mau menanamkan investasinya tidak hanya di Eropa dan Kanada saja, namun masuk ke negara-negara berkembang. Yang kedua adalah strategi masuk. Ada banyak bentuk kepemilihan dalam
eh, mengoperasionalkan bisnis di lingkungan internasional. Mulai dari bagaimana masuk ke suatu negara sampai memilih lokasi bisnis dan akhirnya adanya pemilihan di negara tujuan. Secara terperinci jenis pemilihan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kepemilikan penuh cabang, kerjasama, lisensi, waralaba, dan yang terakhir ekspor impor. Strategi fungsional dari masing-masing departemen yang ada, bagaimana perusahaan dapat melaksanakan kegiatan bisnisnya dengan beberapa strategi tertentu yang sesuai dengan masing-masing fungsi tersebut. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.